dunia sekarang sudah multipolar dan multi blok, dan dengan demikian kita terus mendorong untuk Indonesia bergabung dengan kelompok-kelompok ekonomi. Kemudian juga capaian di sektor real, ada perluasan PPH untuk padat karya sampai dengan tahun depan, itu baik di sektor padat karya maupun di sektor pariwisata. Dan kemudian pemerintah juga memperpanjang PPN-DTP untuk sektor properti sampai dengan tahun 2027. Jadi untuk sektor properti pemerintah dorong agar dengan adanya fasilitas PPN ini memberikan kepastian dari supply side untuk terus membangun perumahan yang nilainya sampai 2 miliar PPN-nya ditanggung pemerintah, ya, dan diberlakukan untuk 5 miliar, dia dipotong 2 miliar, sisanya mereka bayarkan. Jadi ini untuk pertama kalinya ada kepastian untuk sektor properti sampai 2 tahun ke depan. Kemudian dari segi perjanjian ataupun kerjasama internasional, Indonesia bergabung dengan BRICS, di mana BRICS adalah negara-negara selatan, jadi Global South. Nah, Indonesia menjadi bagian dari Global South karena di sana ada India, ada China, kemudian juga ada Brasil dan Rusia. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berpihak secara politik ke salah satu polar pun. Dunia sekarang sudah multipolar dan multi blok, dan dengan demikian kita terus mendorong untuk Indonesia bergabung dengan kelompok-kelompok ekonomi, dan Indonesia juga terus memproses aksesi di dalam OECD. Selamat pagi Pak Pandu. Dalam OECD ini Indonesia sedang berproses, dan kami berharap dalam 3 tahun ke depan Indonesia bisa diterima dalam keanggotaan OECD. Nah, saat sekarang Indonesia juga sudah bergabung dengan EU SEPA, di mana EU SEPA adalah capaian dari perundingan yang sangat panjang, 10 tahun, dan Bapak Presiden berhasil mengunci kerjasama tersebut, dan kerjasama tersebut diharapkan mulai dilakukan per 1 Januari 2027, di mana saat sekarang sedang berproses untuk dokumen tersebut di Eropa diterjemahkan di dalam 24 bahasa, dan tentu akan dibahas di Parlemen Eropa di awal tahun depan, dan kita juga berharap kita akan berproses di Parlemen dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga perjanjian ini bisa efektif, dan artinya perdagangan Indonesia dengan Eropa adalah zero to zero. Barang kita masuk sana 0, barang mereka masuk ke kita 0, dan kita berharap perekonomian kita akan meningkat 2,5 kali dalam waktu 4 tahun ke depan. Nah, kemudian dengan Amerika Serikat kita masih bernegosiasi legal drafting. Dari substantial agreement sudah selesai, namun dari legal drafting kita ketahui kalau legal drafting itu banyak dokumen yang kita harus tulis, dan itu kita cegah untuk bisa menimbulkan multi interpretasi. Nah, kemudian Indonesia sendiri juga menandatangani Indonesia-Kanada SEPA. Ini sebetulnya beachhead kita untuk di Amerika. Jadi kita sudah deal dengan Amerika Utara. Nah, tentunya kita persiapkan ini untuk kita bisa berhubungan lebih baik dengan negara-negara di benua Amerika. Indonesia sendiri juga terus mendorong untuk memperkuat perekonomian dan juga currency kita dengan menandatangani local currency transaction. Nah, itu negara-negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, antara lain Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea, dan United Arab Emirates. Nah, kita berharap dengan LCT menggunakan KRIS sudah bisa berbelanja di luar negeri. Dan KRIS rupanya menyalip penggunaan kredit card. Makanya berbagai operator mulai
jengah melihat bagaimana kita bisa bergerak cepat dan jumlah pengguna KRIS sudah 56 juta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.